sekali lagi mohon maaf. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sari yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Sari, dan Bapak Ibu Komite dan Wali Murid SD Negeri Sari, kakak kelas 6 dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini. Sebelumnya saya mengucapkan bersyukur kehadiran Tuhan yang besar karena kita diberi kesempatan pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama
bersama untuk menyaksikan anak-anak kita yang telah lulus ujian. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Lamansari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Lamansari, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu wali kelas 6 dan Bapak-bapak, Ibu-ibu wali dari kelas 6, dan juga anak-anak kami yang tercinta. Tetap semangat. Semangat. Ibu-ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya, karena di sini saya mungkin ya mengajar kelas 6, jadi 6 tahun yang sekarang ini lulus. Saya mengajar di kelas 1 dari tahun 98 sampai sekarang. Tahun 2013 sudah purna bakti nanti. Juli, Agustus tahun 2013 baru sudah selesai. Jadi saya masih setahun lagi bisa menikmati murid-murid yang kelas 6 yang akan datang, masih bisa bertemu lagi bersama-sama seperti saat ini. Di sini pada kesempatan pagi hari ini, saya merasa bangga melihat anak-anak telah diwisuda. Berarti menandakan bahwa anak-anak telah menyelesaikan pendidikan di SD Lamansari ini. Tetapi anak-anak, saya masih mengharapkan, saya masih punya pengharapan pada kalian. Saya berharap dan berdoa semoga wisuda yang dilaksanakan pada hari ini bukan merupakan wisuda yang terakhir, tetapi Bapak Ibu guru dan saya akan merasa lebih bahagia, lebih bangga apabila anak-anak nantinya dapat melaksanakan wisuda seperti ini sampai paling tidak di tingkat sarjana. Artinya kalian harus tetap semangat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan pesan saya, setelah kalian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan meninggalkan SD Lamansari, di samping tetap semangat, tetap jagalah nama baik sekolah ini. Kakak-kakakmu yang telah lulus sudah ada yang membuktikan. Ternyata meskipun dari SD Lamansari ada yang berprestasi. Saya berharap semoga kalian sampai di wisuda di perguruan tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa menghadiri acara tutup tahun kelas 6 tahun pelajaran 2011 tahun pelajaran 2012. Saya merupakan guru dari anak-anak ketika mereka berada di kelas 5 dan di kelas 6. Pesan saya, anak-anak merupakan
anak-anak yang baik ya. Dan saya mereka sungguh sangat berkesan dari saya, mungkin tidak akan segera hilang begitu saja. Ya, 2 tahun saya mengajar mereka tentunya banyak cerita, tapi mungkin tidak semua akan saya paparkan, hanya beberapa saja. Saya selain mengajar, tapi juga belajar dari anak-anak. Kata orang, belajar itu tidak harus dari guru atau mahaguru atau dosen dan lain sebagainya. Pepatah mengatakan walaupun itu keluar dari, mohon maaf, dari rintik ayam, kalau telur maka alhamdulillah. Nah, saya juga selain mengajar, saya juga belajar dari anak-anak. Ada cerita. Saya tidak menyebutkan anak-anak, nanti tidak apa namanya, nanti anaknya kasihan. Begini, ketika saya mengajar tidak hanya satu pelajaran tapi banyak pelajaran, ada anak yang nyeletuk. Tapi waktu itu saya mengajar matematika, sekian ribu dikali sekian ribu, itu ada perkalian, pas kebetulan kok tidak sama dengan kuncinya gitu ya. Pak Sigit, ini jawabannya kok tidak sama dengan kuncinya, kenapa Pak? Saya pernah pakai kotak atik, jawabannya tidak sama ya. Terus setelah saya minta anak-anak mencari, oh ternyata ada yang mengatakan, ini Pak, ada yang keliru, 3 kali 2 kok sama dengan 5 Pak? Ya, 3 kali 2 ya 5 Pak. Berapa 3 kali 2? Ya, itu salahnya di situ. Karena kebanyakan pikiran, kebanyakan harus yang dikoreksi, akhirnya 3 kali 2 itu sama dengan 5. Akhirnya saya harus mengakui saya juga banyak lupanya, dan anak-anak merupakan orang atau manusia baru yang memiliki otak yang baru juga. Saya harap dengan otak yang baru ini harus dikembangkan potensinya. Ada cerita lagi. Pada suatu hari ada seorang anak yang suka sekali membawa cicak. Jadi hampir setiap hari membawa cicak, kadang-kadang. Nah, suatu ketika saya curiga jangan-jangan di tasnya itu ada coro. Terus saya lihat, oh ternyata tidak. Oh berarti anak ini bersih, tidak membawa kebun binatang gitu ya di dalam tasnya. Terus saya tanya, kamu kok bawa cicak setiap hari untuk apa ya? Hanya untuk mainan Pak. Untuk apa mainan itu? Dia tidak mengaku. Saya paksa tetap tidak mengaku. Terus ketika saya tanya sama teman yang lain, temanmu kok suka bawa cicak apa ya? Ini Pak, cicaknya itu sama dia digambar. Dia bawa cicak juga bawa spidol. Punggungnya cicak dikasih spidol. Nah setelah itu nanti dilepaskan dulu. Iya nanti kalau kumpul sama cicak yang lain dia ngomong itu Pak, itu cicakku di atas yang itu. Yang memegang pensil terus kemudian menulis-nulis. Saya dekati anaknya, tapi tidak tahu anaknya karena saya dekati dari belakang. Terus saya lihat, pelajaran IPS, tapi kok menggambar. Terus kemudian saya ambil gambarnya, saya bawa ke depan. Coba yang menggambar ini tadi tolong ke depan. Anaknya terus kemudian ke depan. Setelah ke depan, saya minta
menjelaskan apa maksud dari ganjil. Terus setelah ditanya dia mengakui ini Pak, kok saya gambar teman saya, kamu kok malah gambar temanmu, bukan malah ikut pelajaran UPS? Enggak Pak, saya ikut pelajaran UPS Pak, sungguh Pak, berani sumpah suara gitu. Saya tuh ngantuk Pak, jadi saya gambar. Oh gitu. Dari situ saya harus kembali introspeksi. Oh kalau begitu saya cerita jangan panjang-panjang kalau pelajaran, jadi anak-anak bisa ngantuk. Terus saya minta kamu untuk menjelaskan apa maksud dari gambar ini. Yang kamu gambar itu siapa toh? Itu Pak, teman saya. Kamu ngantuk, semangat untuk berhasil. Sebentar. Untuk tahap pertama yang memiliki KMS, nanti tanggal 20 sampai 25 Juni itu pendataan di dinas. Kemudian setelah pendataan di dinas, pendaftaran di SMP tanggal 25 sampai 26 Juni. Untuk lebih detailnya nanti bisa kalian baca, tolong nanti dicatat ini papan pengumuman, itu pasti ditempelkan. Terus kemudian yang tahap kedua bagi yang non KMS nanti mendaftar di online tanggal 18 Juni sampai 6 Juni. 18 Juni itu hari Senin ya, jadi mulai hari Senin bisa mendaftar. Terus kemudian dibawa ke SMP setelah didaftar di online, kamu print 3 rangkap, terus kemudian dibawa ke SMP bersama syarat-syaratnya itu mulai tanggal 4 sampai 6 Juli bulan depan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca, mungkin sudah ada sebagian yang sudah mencatat. Bagi yang belum silahkan mencatat, ini untuk jalan keberhasilan kalian sendiri. Jadilah anak yang mandiri, bukan mandi sendiri, tapi berusaha untuk meraih keberhasilan kamu sendiri, gitu ya. Untuk itu Pak Sigit akhiri, atas perhatiannya Pak Sigit ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila nanti bagian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank